aku pegang hukumannya, aku keluarkan lagi, hancur dan lega, hancur memberi ujian. Atas hal tersebut, saksi Reza Davis mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok dari saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Reza Davis, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Reza Davis menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita melalui akun TikTok @Niki_Hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita tersebut mengatakan dia yang juga dokter sekalipun kayak dokter siapa, grafisnya ya, yang lainnya itu dokter grafisnya kan, yang juga washing pemutih. Gue pernah ketemu dari grafisnya, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama di Indonesia ini, bro. Ya ampun, kalian tahu nggak kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira ini direktur grafis yang melalui akun TikTok dengan nama akun @dokterdetektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun @Niki_Hara setiap harinya dengan menjelekkan produk grafisnya serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Davis dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membutuhkan seorang dokter seperti Dr. Reza Davis itu tetap aja kalian ditipu sama Inggris. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lebih tingkat 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu semua itu udah berlangganan gitu, dan muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Ada jadi kita ingatkan ya, khususnya kepada terdakwa ya. Kepada terdakwa kita ingatkan ya, bahwa tadi penasihat hukumnya meminta agar surat dakwaan dibaca dengan lengkap, tentunya dengan harapan bahwa nanti terdakwa bisa memahami dan mengerti isinya ya. Oleh karenanya harus sejalan ya penasihat hukum dengan terdakwa. Jangan sampai surat dakwaan dibacakan, terdakwa ada melakukan komunikasi dengan pengunjung, begitu ya. Jangan sampai nanti ditanya apakah terdakwa paham, mengerti, dijawab tidak mengerti, kan begitu ya. Bisa dimengerti terdakwa? Silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih Om ya. Pada infeksinya aja terjadinya mungkin masih terus udah ditegur sama dokter untuk perbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overfed, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun pakai 20 paket nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza, kan enak sikapnya kalau begini. Gue seneng nih kasus skincare ini mencuat meledak, gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuma kalau gue ngomong itu kan gue gak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overfed isinya gak ada itu, cuma krim kok. Cocok tuh ada dokter untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter itu masuk penjara. Tapi masa lo mau bohongin orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya mukanya abu-abu buntusan. Selanjutnya terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk grafisnya. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani
Sekira pukul 16.45 WIB, saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpah atau membuka mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghujat saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Rizky aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga?" Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya soal yang tadi teh yang yakin mengubah pola pikir Nikita Mirzani." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya channelnya, Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga." Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai kode Indonesia. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, Reza Gladys dengan nomor handphone 081181222067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 081260742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya teh, adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852177386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA sekian dok, Reza cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan bensin duitnya udah banyak ya." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Pur sudah balas belum?" Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan "gak balas." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.50 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama pada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "Foto sama aku biasa aman, kalau dia aman mungkin. Ya bagaimana caranya biar aman? Kan dari dokter." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman, aman dulu yang mana Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilangin aku yang sutradara begininya. Lebih baik ya untuk ketemu aja kali ya. Bilang aja karena aku suruh main aja kali ya. Bawa aja sama aku." Kemudian sekitar pukul 20.00, saksi Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu anakku itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki, aku karena bilang ngebelain Ono, itu aja ya." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani balas, "Oke." Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys
duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu ke depan beda karena ngejar tahunan. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau cek Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22 saksi Reza menanyakan kepada saksi Ismail, nggak tahu surat antara saksi Reza dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oki Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mail pada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas lagi sebelum print. Kemudian sekira pukul 13.53 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekira pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pemberian produk glowing booster cell Gelavicia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semua yang Mail bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas sambil tersiul mau ngomong apa. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, KR Oki juga kan ini udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong apa yang mau makan ini 5M tapi modalnya itu mahal, lo harus bilang ini udah pegang skincare semua, suruh tag hari ini. Semua saksi Ismail membalas bisa nggak nih. Kemudian terdakwa Nikita membalas kalau bisa tapi nanti aja jawabnya. Ini yang masih tahu putnya Kaniki jangan nego karena ini mau sih pas hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza bertransfer ke rekening dengan nomor rekening 497078899 atas nama Bumi Parama Nisa dengan kata-kata resmi aja dikasih nomor Nikita Mirzani. Itu Mail hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail untuk meminta uang kepada saksi Reza dengan cara mengancam akan mencemahkan kredibilitas saksi Reza sebagai dokter atas produknya yaitu Gelavicia. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang boleh. Bahwa setelah saksi Ismail berkomunikasi dengan terdakwa Nikita, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reza Gladys dengan menjawab, dok, punten, kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang, korban buang-buang waktu, jadi info aja ya. Ini kami mau sikap soal dokter Reza karena dokter dekat sama waria tugas. Oh iya dok, kita udah pegang semua produk dokter Reza yang berkaitan sama produk penangkalan stiker sama Visunio sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reza dari penggaras, aku ikut aja ini Mail baiknya, sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Gelavicia yang merupakan treatment tindakan salon yang wajib dilakukan di klinik saksi Reza Gladys yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama toko Gelavicia Skincare, yang mana pada toko tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah dikurangkan atau bulan. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget, jadi aku harus gimana baiknya Mail. Kemudian saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa kita dengan kata-kata, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gladys membalas dengan emoticon. Kemudian saksi Ismail membalas, itu beli di e-commerce, bohong dokter kita bisa beli produk di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.07 ini, saksi Ismail mengajak saksi Reza Gladys untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gladys melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail pada pokoknya menyampaikan, santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya gak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, itu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak dulu, gak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki dan dokter Reza namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen kita tidak speak up, ada di site dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Selanjutnya setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reza, dok, Mail jamin dia
keluar dari mulutnya sama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang, selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia dikunci. Dokter tahu kan, skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi berkabur bintang karena aku dia itu disorot banget sama pengunjung. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau pick up kali ini, aman dok. Kemudian saksi Reza membalas, dari Mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ngajarin saya dia emang mahal. Nah darah ini kalau ada yang nyenggol dokter dia yang main sama Mail. Mail jamin dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza membalas, kalau pakai di mana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ke kuliah. Kemudian saksi Reza membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa Nikita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajarin Mail di 5M. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13, saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19, terdakwa Nikita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki. Akhirnya aku bisa bayar taksi sama PR Bu. Terima kasih jadinya BM. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke ambil kesayangan. Bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk melalui booster self Latisha melalui pesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun kalau saksi Reza Gladys terancam dengan kata saksi Ismail mengatakan terdakwa Nikita akan speak up pada hari itu juga pada tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gladys mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita melalui saksi Ismail. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.12 WIB, saksi Reza Gladys menghubungi saksi Ismail melalui voice call aplikasi WhatsApp. Yang pada pokoknya saksi Ismail meminta saksi Reza Gladys untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 untuk 788 atas nama Menteri Farmawi Sesa. Dengan memberikan catatan pada bagian not transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dengan memberikan garansi jika ada yang menyinggol akan memberitahukan saksi Ismail nanti biar terdakwa Nikita Mirzani yang mereka. Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497078899 atas nama Menteri Farmawi Sesa. Kemudian saksi Ismail menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya. Jam berapa soalnya kita mau ke Lampung jam 5. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita mengenai apakah saksi Reza sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita menjawab, jika saksi Reza sudah memberi uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki menyampaikan kepada terdakwa Nikita untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan menyepakati pemberian uang tersebut pada tanggal 15 WIB di Waki Wonder Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 Purwokerto, Kecamatan Cilena, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 15.39, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys, saksi RD Atobah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD Atobah Mufid menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Nikita Mirzani dengan alamat selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah selanjutnya yang mulia kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat perdana residen Jalan Perdana nomor 7 Petualangan Selatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan terhadap saksi Reza Gladys mengalami
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, terdakwa Nikita Mirzani sama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024. Tempat di rumah saksi Reza Gladys, Rahmat, Jalan Fatmawati yang Presiden Presiden 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Landak, Tangerang Selatan, dan di restoran Waki One Delta yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyalahkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencernakan nama baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor 4908899 atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Mirzani, di mana alasan pentransferan uang sebesar 2 miliar tersebut ke rekening BCA atas nama Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka Pildas atas pembelian 1 unit rumah Clayton 635 653 LTS 2/2012 di Nampapa BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah transaksi pentransferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal usul dana yang digunakan. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki memerintahkan saksi Reza Gladys untuk menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di waktu One Delta Mall yang beralamat di RS Fatmawati Raya nomor 1 Kecamatan Cilada, Kota Jakarta Selatan, di mana saksi RD atau Bang Mufid selaku suami dari saksi Reza Gladys bersama saksi Franky Chandra Gusman bertemu dengan saksi Ismail Marzuki dengan menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah selanjutnya 1 unit mobil Expander 1 mobil warna putih mutiara ke rumah terdakwa Nikita Mirzani yang beralamat di Jalan Perdana nomor 7 RT 07 Kelurahan Petualangan Selatan untuk diserahkan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Adapun penyerahan uang secara tunai tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penyelusuran dana khususnya terkait informasi asal usul dana dan tujuan penggunaan dana. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 ada uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1 miliar 400 juta 486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah Clayton 635/653 di Nampapa BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan saksi Reza Gladys untuk melakukan pentransferan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 49088 atas nama Bumi Paramawi Sesa serta memerintahkan menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dan menempatkan uang tersebut sebesar 1 miliar 400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan dengan
Nomor Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 kita Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta 2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan, dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi, karena banyak sekali tidak. Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana perampasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU, karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Ya sudah mengerti. Yang menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang diulangi-ulangi. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Ya. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, sangat banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Seolah-olah kok malah pelapor yang dilindungi oleh yang benar. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya, penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Jadi saya mohon waktu 1 minggu, tapi izinkan yang mulia karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya, sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya ada satu pertanyaan, jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum, karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan itu ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silahkan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya izinkan yang mulia karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalau
saja nanti pas pembuktian itu ya. Ya, ini saya maksudnya ya. Saya akan menyerahkan permohonan ke majelis.